Sobat Sabda, selamat datang, kembali lagi bergabung di acara live Sabda Youth setiap hari Selasa jam 7 malam. Pasti akan selalu bertemu dengan acara live kami dari Sabda Resources, yaitu acara live Sabda Youth. Senang banget bisa bareng-bareng lagi ketemu sama teman-teman yang udah join pastinya. Sabda Youth pada malam hari ini kita akan ngebahas topik-topik yang menarik ya tentunya. Dan aku juga nggak sendiri, ini ada teman-teman aku ya, teman-temanku, nanti kita akan ngobrol bersama-sama. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali join Sabda Youth mungkin ya, aku mau jelasin sedikit dulu terkait Sabda Youth itu sendiri. Jadi, Sabda Youth itu merupakan acara live ya, acara live ngobrol bareng Yayasan Lembaga Sabda, yang pastinya mengangkat topik-topik yang menarik dan relate dengan anak-anak muda. Karena ini sesuai dengan visi dari Sabda Youth itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, buat teman-teman yang di rumah nih, teman-teman pernah nggak sih kayak ngerasa ngejalanin rutinitas itu yang kayak gitu-gitu aja gitu, kayak mungkin kuliah, kerja, pelayanan, tapi dalam hati itu mungkin teman-teman rasanya itu kayak kosong, kayak lagi di lorong aja, kayak jalan di lorong gelap tanpa tahu tujuan. Mungkin teman-teman pernah ngerasain capek ya, capeknya nggak cuma secara fisik aja, tetapi juga secara mental gitu. Sampai teman-teman itu kayak berpikir dan bertanya-tanya, Tuhan gimana ya, kok aku kayak gini gitu. Nah, malam hari ini kita akan bahas topiknya itu The Emmaus Road. Jadi kita mau belajar dari kisah dua murid Yesus yang lagi di titik terendah mereka. Tapi justru mereka mengalami perjumpaan yang mengubah semuanya. Kira-kira gimana mereka sadar kalau Tuhan itu sebenarnya nggak pernah ninggalin mereka. Jadi kita nanti akan bahas malam hari ini. Karena sudah bergabung semua, aku boleh nanti perkenalan ya satu-satu mulai dari Bu Evi. Silahkan Bu Evi. Oke, halo selamat malam semuanya. Perkenalkan namaku Evi. Saat ini domisili di Solo dan pelayanan di Sabda. Mari kita belajar bersama. Ya, salam kenal Bu Evi. Ya, silahkan Kak Jeremy perkenalan singkat dulu. Ya, perkenalkan namaku Jeremia Efraim. Ya, teman-teman bisa panggil JJ. Saat ini aku stay di Malang, kuliah di STT Sati lebih tepatnya, dan pelayanan juga. Ya, itu aja. Oke, salam kenal Kak JJ. Silahkan Kak Nobel. Ya, kenalkan nama saya Nobel. Saya pelayanan di Gereja Reformasi Indonesia Bakal Jemaat Pontianak. Ya, Terima kasih. salam kenal Kak Nobel. Ya, kenalin aku teman-teman pasti udah nggak asing sama aku. Aku Yola, aku pelayanan saat ini di Sabda. Untuk gerejaku itu di GKA Gloria, untuk domisili saat ini di Surakarta. Salam kenal semuanya. Ya, Salam kenal. ya teman-teman. Nanti buat teman-teman yang di rumah kalau mau kenal lebih lanjut sama Bu Evi atau Kak Nobel atau Kak Jeremy, boleh banget langsung aja DM ya, DM aja ke media sosial mereka ya. Jadi nanti teman-teman boleh banget DM aja Kak Jeremy atau Kak Nobel, nanti akan kami tag. Jadi kalau mau kenalan lebih lanjut silahkan di DM sendiri ya. Nah, sebelum kita mulai, aku minta Kak Nobel boleh buka kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap kesempatan di dalam kehidupan kami, khususnya pada malam hari ini Tuhan, kami boleh dipertemukan untuk sharing bersama-sama. Pindah kami, biar Tuhan menolong kami dalam sharing yang akan kami laksanakan di malam ini Tuhan. Kau berkati untuk setiap device yang kami gunakan untuk jaringannya. Biar kiranya tidak mengalami kendala dan biar kiranya Tuhan yang terus menolong dan menyertai dari awal acara hingga boleh selesai dengan segala baik. Dalam doa kami Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, teman-teman di sini pernah nggak sih kayak ngerasa walaupun teman-teman itu mungkin udah istirahat ya kan, udah tidurnya itu udah cukup lah, sesuai gitu sama minimal jam tidur per harinya gitu kan, udah tercukupi. Tapi pas bangun itu kayak uh, tetap ada perasaan itu kayak berat, capek, tapi bukan secara fisik ya. Ini capeknya itu lebih capek ke hati gitu. Mungkin teman-teman pernah ngalamin kecewaan atau masalah atau rutinitas yang kayak stuck gitu-gitu aja, bikin kita itu kayak kehilangan arah, semangat hidup. Nah, biasanya kayak gitu nih yang bikin kita itu capek-capek hati, capek mental. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Kapan teman-teman itu ngalamin situasi kayak gitu? Jadi kayak ngalamin situasi yang lelah hati, lelah mental, mulai bertanya-tanya sama arah hidup teman-teman. Nah, biasanya di situasi yang seperti apa nih teman-teman? Silakan. Aku Kak, Ya.
Ya, kadang ketika menjalani setiap aktivitas dalam kehidupan itu kadang uh, khususnya kalau kita melakukan sesuatu yang terus-menerus berulang di setiap hari, di setiap bulan, di setiap bahkan pun tahun ya. Kadang apalagi karena kalau orang melihat khususnya dalam dunia pelayanan mungkin bagi sebagian orang pelayanan itu enak ya karena katakanlah uh, kita tinggal datang ke rumah orang dan lain sebagainya. Tapi kan di belakang itu kan ada banyak hal yang kemudian perlu kita siapkan, khususnya sebagai eh, apa namanya pelayan Tuhan atau anak-anak Tuhan yang kemudian terjun dalam dunia pelayanan. Itu banyak tuh yang harus dipersiapkan, entah fisik, entah mental, apalagi dengan dunia yang begitu cepat perkembangan ini. Nah, dengan rutinitas yang dilakukan terus berulang di sepanjang hari, kadang membuat, ih, kok hidup itu kayaknya gini-gini aja ya. Kok kita melakukan kegiatan A dari hari Senin misalnya sampai hari Minggu, itu kok sama aja. Kadang kok nggak ada ya. Kenapa ya? Nggak ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Apalagi kalau misalnya eh, ngantor atau misalnya kuliah, itu kan rutinitas setiap hari yang dilakukan. Itu pasti, khususnya kalau mungkin kuliah dalam ranah, apalagi kalau mungkin teman-teman ada yang kuliah dalam uh, apa namanya teologi misalnya di STT misalnya hidup bangun pagi lah ketemu orang itu di asrama, ketemu orang itu di kampus, ketemu orang itu misalnya dalam rutinitas sehari kita itu ya kadang di setiap kegiatan yang berulang mungkin ya kalau bagi aku pribadi kadang sih itu menjadi sesuatu yang hambar kadang di dalam Mhm. kehidupan. Mhm. Oke, aku ya, sama kayak Kak Nobel bisa aja karena rutinitas tiap hari jadi ngerasa kayak capek gitu ya dan lelah. Tapi kadang kalau aku sendiri sih kalau rutinitas tiap hari ya kalau sudah termanage dengan baik sih harusnya ya malah menolong untuk lebih semangat ya. Nah, tapi seringkali sudah semangat, sudah memberikan pekerjaan atau memberikan yang terbaik, masih suka di apa ya? Istilahnya masih suka di apa? Dinyinyirin gitu. Ya, ya kritik aku nggak apa-apa sih kalau kritik, tapi kadang kritiknya itu bukan tujuannya untuk membangun, dikritik tapi tidak diberikan apa seharusnya seperti apa. Nah, itu kadang bikin lelah hati. Kadang-kadang perkataan-perkataan yang ketika kita sedang sedang merasa sedang mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, kok tiba-tiba kayak di apa namanya? Kayak direndahkan itu bikin kena mental gitu-gitu ya. Iya, ya kayak kayak gitu. Terutama dulu waktu masih remaja sih, kadang nggak bisa tidak bisa mengendalikan emosi. Nah itu kadang-kadang kalau nggak bisa mengendalikan emosi, jadi jatuhnya kecapek, ya. Kalau tidak bisa meluapkan, jatuhnya kena mental kayak gitu sih kalau aku. Gimana yang lain? Ya, aku menurutku fenomena ini sangat ini ya relate dengan diri kita ya, terlebih Gen Z lah begitu ya. Apalagi kita sangat mudah untuk merasakan bosan begitu ya, jenuh lah begitu di saat melakukan kegiatan pelayanan pekerjaan yang terus menerus ya. Aku sepakat dengan apa yang dikatakan Kak Nobel di awal tadi, kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan ya hanya itu aja, dan ya pada akhirnya kayak merasa aduh nggak ada hal baru nih kayak gitu, aduh kayak nggak ada tantangan baru nih begitu ya. Izinkan aku berbicara di ranah pelayanan ya, karena eh, aku juga seorang aktivis di dalam gereja begitu, pelayan begitu, dan ya teman-teman juga pasti yang sedang menonton live ini juga sebagian mungkin ada yang melayani di gereja juga. Nah, ketika kita dipercayakan di dalam satu bidang pelayanan dan ya mungkin kita expert di bidang itu, pemimpin kayak terlalu apa ya, mempercayakannya kepada kita. Jadi setiap minggu itu yang dijadwal kita kita terus, padahal masih ada yang lain nih, begitu. Tetapi yang lain kayak lebih mempercayakan kepada kita, dan itu menurutku pribadi kayak membuat aku jenuh sih ya. Karena apa? Karena kayak aku berpikir kenapa aku lagi begitu? Kenapa kenapa nggak diberi kesempatan kepada orang lain begitu? Sehingga efek yang paling parahnya ini teman-teman, bisa membuat kayak kita jadi kehilangan gairah begitu untuk pelayanan begitu. Gairah awal-awal mula-mula di saat mengikuti pelayanan, bahkan bisa kehilangan motivasi yang benar juga di dalam pelayanan. Bahkan yang paling parahnya kita juga bisa kehilangan arah begitu di dalam pelayanan. Jadi
pelayanan yang kita lakukan itu jatuhnya kayak ya udah hanya sebuah formalitas aja. Kita melayani ya melayani, tetapi pelayanan yang kita lakukan itu nggak kita hidupi begitu, ya nggak jadi berkat lah untuk orang-orang yang kita layani. Pada akhirnya begitu. Itu sih dari aku. Ya, aku setuju sama teman-teman gitu ya. Aku juga pernah ngalamin momen dimana gitu-gitu aja, kayak Kak JJ tadi. Kayak ngerasa stuck aja. Ya, nggak ada lagi yang bikin kayak excited gitu setiap hari. Wah, kalau ada tujuan, pasti kan aku biasanya itu kayak excited gitu menjalannya. Tapi kalau nggak ada itu kayak, ya udah gitu-gitu aja gitu kan, stuck. Tapi kalau, eh, apalagi kalau ngalamin hal yang nggak sesuai sama harapan kita, itu pasti biasanya bikin capek banget gitu ya, capek banget, apalagi kayak dibilang Bu Evi tadi, ketika ada orang yang bikin kita marah atau emosi. Nah, apa ya, perasaan-perasaan kayak gitu itu pasti bikin apa ya, bikin capek hati gitu. Apalagi kalau marahnya itu nggak bisa kita lampiaskan gitu, apa ya, lampiaskan kayak luapkan gitu ya, kayak kita Perlu ya, pendem sendiri. perlu ya melampiaskan kemarahan ya, perlu ya. Nggak tahu sih, kalau aku kayaknya sih perlu kayak apa Sangat ya, kayak sangat pengen perlu. teriak gitu. Oh, gitu ya. Kan tadi kan aku bilang nggak bisa melampiaskan, terus rasanya jadi lelah dan capek sendiri. Tapi tadi aku jadi bertanya, emang perlu nggak sih kita melampiaskan kemarahan kita supaya kita nggak capek? Apalagi kalau kalau ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang kayaknya kok wah gitu ya, nggak bisa kita atasi atau merasa kita sampai kayak nggak punya pegangan gitu ya. Nah itu aku nggak tahu sih. Jadi kepikir aja sih tadi. Ya, aku ya mungkin melampiaskan apa ya? Itu sesuatu yang normal ya, melampiaskan emosi kita. Tapi kan cara melampiaskannya itu apakah yang benar atau enggak gitu lah. Apakah kita meledak-ledak, marah-marah ke orang, orang yang nggak tahu apa-apa kita marahin kan enggak gitu kan. Jadi ya marah itu Oke. wajar, itu suatu emosional manusiawi, ya kan. Iya, Jadi iya. lebih biasanya sih lebih menyalurkan ya, bukan sekedar ngelampiasin aja. Misalkan ya mungkin kita bisa cerita gitu ke orang yang kita percaya atau cerita ke Tuhan atau misal aku mau nulis nih supaya aku mau lampiaskan emosiku nih ke tulisan kayak gitu. Intinya emosi mungkin perlu keluar juga, tapi caranya jangan sampai merusak diri sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Itu sih. Kalau teman-teman gimana? Aku Iya, ya Ya, silakan. silakan. menurutku melampiaskan emosi ya amarah itu bagian dari emosi kita. Itu sangat wajar aja sih, ya bahkan dianjurkan juga sih begitu ya untuk supaya kita jangan menahan-nahan gitu karena eh, firman Tuhan firman Tuhan juga bilang kan supaya kemarahan hari ini ya cukup untuk hari ini, jangan sampai besok-besok berlanjut terus, dan itu ya justru kayak apa namanya malah menjadi bumerang sendiri untuk kita, bahkan ya nggak sehat juga untuk mental kita karena ya kita pendam, 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 pendam terus sehingga nanti waktu meledak mungkin bisa ngerugiin diri kita sendiri, bahkan bisa ngerugiin orang lain juga, orang yang di sekeliling kita. Jadi mungkin perbedaan generasi juga ya itu kayak berpengaruh juga sih menurutku ya, karena kita Gen Z dan nggak tahu Bu Evi milenial atau masih Gen Z. Oh, Jensi. Oh, Gen Z. Maaf Bu. Menurut saya Gas, ya gas, itu gas. sih poinnya, eh, perlu meluapkan emosi itu perlu mengeluarkan. Oke, iya iya aku ya. Ya itu sih apa itu apa jadi kayak variasi ya dalam perjalanan kehidupan kita sih kayak gitu ya tadi ngerasa stuck, ngerasa apa namanya ngerasa nggak dihargain dan sebagainya ya. Ya seringlah apa setiap hari pasti kita menjumpai hal-hal itu dalam hidup kita itu sih. Oke. Ya, ya silakan Kak Nobel. Nggak apa, silakan duluan aja Kak. Ya, Oh, bener banget ya teman-teman ya. Nah, biasanya apa ya? Kalau kalau emosi atau perasaan yang kita pendem itu kan pasti akan ada dampaknya juga kalau kita terus-menerus simpen. Dampaknya ya balik lagi kayak tadi gitu. Pembahasan di sebelumnya, capek hati, mental gitu kan. Bisa jadi tiba-tiba kayak meledak gitu. Mungkin kita juga bisa ngerasain kayak apa sih kayak sekarang kata-katanya itu kayak mati rasa gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi secara mental mungkin bisa kita eh, bisa bikin kita ngerasa sendirian juga, bingung sama sendiri kita, kehilangan arah. Banyak lah dampak-dampaknya mungkin kalau kita sering nyimpen perasaan atau emosi kita. Jadi sebenarnya bukan soal harus kuat nahannya nih, tapi lebih ke
berani jujur sama gimana caranya buat ngelampiasinya tapi dengan cara yang sehat. Mungkin itu sih tambahan dari aku. Ya, ya dari aku Kak. Oh, berarti kalau kemudian kita mau melihat situasi yang kemudian kita alami dalam kehidupan kita, entah lelah secara fisik, hati, pikiran, emosi, dan bahkan pun eh, marah di dalamnya, kemudian perlu untuk kemudian kita lampiaskan, itu sesuatu yang kemudian lumrah dan yang sering terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, menarik juga nih dari sharing-sharing yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak. Serta kalau kita mau melihat situasi yang kita alami, perasaan yang kita alami juga di keseharian kehidupan yang kita jalani, ternyata bukan cuma kita kok hari ini yang mengalami hal tersebut, capek, lelah, dan lain sebagainya. Ya, 2000 tahun sebelumnya juga udah pernah ada dua orang yang kemudian merasakan hal yang sama. Ya, dan bahkan lebih lucunya, kalau kita mau melihat ketika dua orang ini sedang berjalan, ada satu orang yang kalau mau dibilang sangat familiar dengan mereka berdua, dan bahkan sampai kemudian perasaan itu menutupi orang yang sedang berjalan dengan mereka pada saat itu. Nah, kira-kira nih dari kakak-kakak semua apa sih biasanya yang kadang menjadi penghalang atau bikin pandangan kita jadi blur sampai kemudian kita nggak sadar bahwa ternyata ada sesuatu yang lebih besar daripada persoalan yang kemudian kita alami. Ada Tuhan yang kemudian selalu ada. Bahkan di dalam titik uh, masalah kita pun ya, Tuhan pasti ada. Dan kadang ya hal-hal seperti apa yang kemudian bisa membuat kita semua lupa akan keberadaannya dalam kehidupan kita. Aku sih kalau melihat dari kisah kalau yang disebut sama Kanobel tadi itu kan tentang dua orang pengikut Kristus ya yang berjalan ke Emmaus dan waktu itu mereka sedang ngobrol-ngobrol tentang peristiwa besar, peristiwa yang bikin heboh, yaitu kebangkitan Kristus ya. Mereka ngomongin itu terus sepanjang perjalanan sampai akhirnya ketika mereka sedang bercakap-cakap, mereka nggak sadar kalau datang Yesus mendekati mereka. Yesus itu guru mereka. Yesus itu yang selalu mereka dengar gitu ya. Tapi kok ketika sang sosok itu hadir, kok mereka tidak mengenali. Kalau aku sih ngelihat ini banyak poin ya. Kalau poin pertama yang aku lihat, karena mereka fokus sama masalah mereka. Mereka fokus, karena lagi bincang-bincang kan, tentang kejadian besar, mungkin mereka sedang nggak percaya, sehingga mereka tuh sebenarnya disuruh tinggal di Yerusalem, sampai Yesus menampakkan diri kepada mereka, tapi akhirnya mereka pergi ya ke Emmaus kan, tidak tinggal bersama dengan para murid yang lain di sana. Sehingga mereka tuh akhirnya hanya fokus kepada masalah mereka, dan mereka tidak menyadari Yesus ada di sana bersama dengan mereka. Itu sih. Mungkin yang lain ada. Aku Kak. Ya. Ya, yang sering kali terjadi ya, kayak kita nggak sadar bahwa Tuhan sebenarnya itu berjalan bersama dengan kita begitu ya. Ya, aku sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Evi ya, ketika kita terlalu terfokus nih dengan apa yang menjadi masalah kita. Ya mungkin teman-teman yang nonton relate dengan ini ya, karena pasti kita setiap orang memiliki yang namanya masalah ataupun tekanan hidup lah begitu ya. Karena kita masih manusia, kita hidup di dunia, pasti kita memiliki yang namanya masalah. Nah, hal itu juga yang terjadi kepada dua murid Tuhan Yesus ini. Yang pertama Kleopas, yang kedua itu tidak disebutkan namanya. Tetapi di dalam perjalanan mereka dari Yerusalem menuju Emmaus ini, kayak mereka berjalan panjang ya. Alkitab mencatat perjalanan mereka itu menempuh 7 mil, atau kalau kita kilometerkan itu kayak 11 kilometer lah begitu ya, lebih sedikit. Dan di dalam sepanjang perjalanan mereka membicarakan tentang yang menurut mereka tidak pasti begitu, Tuhan yang telah mati bangkit begitu, karena kembali lagi sebenarnya mereka masih mengetahui informasi yang masih setengah-setengah begitu ya. Jadi sepanjang perjalanan mereka membicarakan hal itu, sehingga hal itu yang menjadi masalah bagi diri mereka, dan yang terjadi mereka terjebak di dalamnya begitu. Jadi sepanjang perjalanan mereka nggak sadar nih bahwa sebenarnya Tuhan ada tuh di samping mereka, berjalan bersama dengan mereka. Tetapi karena mereka terlalu terfokus dengan apa yang menjadi masalah mereka waktu itu, mereka nggak sadar bahwa Tuhan menyertai mereka kan begitu. Dan ya kalau kita tarik ke kehidupan kita masing-masing begitu, anak-anak muda ya, di saat kita terlalu terfokus, yang terjadi kita overthinking gitu kan kayak kita ya
sepanjang hari, sepanjang malam memikirkan hal-hal itu terus, masalah-masalah terus, sehingga mata kita dibutakan oleh hal itu begitu, sehingga kita nggak mampu nih melihat Tuhan loh yang ada di samping kita yang selalu menyertai kita itu sih. Iya, oke, ya. Poin yang lain lagi sih waktu aku lihat tentang perjalanan dua orang murid ke Emmaus ini sih ya karena ini ya mereka sendiri merasa itu momen yang paling berat dalam hidup mereka juga. Mereka ditinggalkan oleh Allah mereka, Tuhan mereka, guru mereka ya, ditinggalkan oleh guru mereka dan mati gitu ya. Dan mereka saat itu masih belum melihat dengan mata kepala sendiri kemungkinan kebangkitan Kristus. Jadi kemungkinan besar mereka juga saat itu sedang dalam titik terendah ya, down gitu ya. Guru yang menjadi panduan mereka, panutan mereka nggak ada dan mereka tenggelam dengan rasa itu juga. Itu salah satu yang aku lihat juga sih dari perjalanan dua orang ke Emmaus ini. Gitu. Ya, aku ya teman-teman. Tapi ya aku lihat menarik gitu, relate juga sama kita yang sekarang ini gitu, melihat dua murid yang berjalan ke Emmaus ini. Aku setuju sama teman-teman lagi karena mereka saking fokusnya, karena mereka juga aku juga bisa kayak ngerasain gitu sedihnya mereka gitu. Tapi aku jadi ngebayangin waktu Yesus menghampiri mereka. Di situ kan mereka nggak sadar kan kalau itu Yesus. Tapi bahkan sampai di sini di ayat 25 setelah Yesus tanya gitu kan, tanya terkait apa yang mereka perbincangkan, terus kan Yesus berkata kepada mereka gitu kan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Aku yang ngebayanginnya orang baru datang, mereka posisinya nggak kenal itu Yesus, tapi tiba-tiba orang bernimbrung nih, tapi tiba-tiba langsung ngatain kayak bodoh gitu, tapi terus kan di situ kayak ngejelasin kan ke mereka, Yesus menjelasin ke mereka sampai akhirnya Yesus ngejelasin kitab suci, terus mereka kebuka gitu sampai yang Tuhan roti itu apa sih? ya itu teman-teman. Jadi aku kayak kepikiran aja, membayangin aja kayak wah orang baru datang terus bilang kayak gitu. Ya, ya. Kenapa sih Yesus bilang mereka ada yang ini? Enggak, kenapa Yesus bilang, kamu orang bodoh gitu, kenapa kira-kira? Aku coba menjawab, mungkin teman-teman yang buat juga saling mengoreksi. Kenapa kemudian dia berani untuk menyampaikan hal ini? Satu, aku melihat bagaimana karena peristiwa kebangkitannya, peristiwa kematiannya ini bukan secara tiba-tiba terjadi kepada murid-muridnya. Bukan nanti misalnya hari ini kemudian dia lagi bersama-sama lalu besok tiba-tiba dia nggak ada. Nggak, tapi kemudian sudah ada persiapan-persiapan yang kemudian udah pernah dia ceritakan. Udah ada juga kemudian nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan oleh para maka kemudian dia mengutipkan di ayat yang terakhir itu. Yang sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Nah, peristiwa kematian, kebangkitannya ini kan sudah pernah disampaikan sebelumnya, sebelum kemudian dia mengalami peristiwa ini. Nah, kenapa kemudian dia juga berani mengatakan ini? Satu, kedekatan emosi, yang kedua juga bisa aku bilang karena peristiwa ini sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh Yesus. Sehingga kenapa kemudian mungkin Pak Iwas itu kalau sorry kalau misalnya boleh membayangkan bagaimana saking mungkin nggak tahu ya dalam perkataannya sini apakah dia sedang marah atau apakah dia sedang dalam ranah menegur, tapi kan ya kalau orang bisa geram ketika sesuatu yang sudah berulang kali disampaikan lalu kemudian tidak percaya dan kemudian tidak mau, itu kan kalau kita sendiri aja kayak greget gitu loh. Nah, aku sih melihat di situ Kak. Mungkin teman-teman yang lain. Ya, aku ya teman-teman. Mungkin ini cara Tuhan juga buat negur mereka gitu. Bukan sebenarnya mungkin mereka udah tahu gitu terkait nubuat dari para nabi itu terkait Mesias itu sendiri. Tapi mungkin karena mereka itu balik lagi karena fokus mereka itu ke perasaan mereka ya sedih, nggak percaya, mereka masih berusaha nyambungin puzzle-puzzle itu tadi. Jadi mungkin Tuhan menegur mereka dengan cara itu gitu. Karena mereka itu kayak kayak nangkepnya itu telat gitu, kayak lambat pahamnya itu kayak kurang cepet aja. Jadi makanya Tuhan negur mungkin itu ya. Jadi mungkin juga relate juga sama kita yang saat ini aku ngerasanya gitu. Karena kadang
kita udah tahu nih janji Tuhan, tapi pas keadaannya itu nggak sesuai sama ekspektasi kita, harapan kita jadi ragu atau lupa gitu. Jadi Yesus itu mungkin lagi ngajak mereka untuk balik lagi nih ke firman Tuhan supaya mereka cara pandang dia itu diingatkan lagi terus diluruskan. Mungkin itu. Silakan Bu Evi dikoreksi. Oh, kok Aku saya? menurutku ayat 25 ini sangat menarik ya guys ya, karena ya aku bacakan sekali lagi ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Nah teman-teman, menurutku pada saat itu Yesus nggak mengatakan kalau mereka nggak tahu tentang hal peristiwa ini ya. Tetapi ya kembali lagi yang ditulis di ayat itu mereka lamban untuk percaya seperti itu. Mereka tahu nubuat tentang Mesias akan mati. Tetapi mereka dalam responinya itu sangat lambat begitu untuk percaya tentang hal itu sehingga di dalam perjalanan mereka itu ya terbukti bahwa mereka membicarakan hal itu. Bahkan bertanya-tanya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat seperti yang buat mereka hal yang nggak pasti begitu. Benarkah Tuhan Yesus mati, bangkit? Padahal kalau menurut nubuat dia sang Mesias itu yang akan menyelamatkan bangsa Israel seperti itu. Tetapi itu harapan mereka. Tetapi yang terjadi realita yang terjadi sang Mesias itu mati sehingga wajar aja sang Mesias, Tuhan Yesus itu berkata seperti itu, "Hai kamu orang bodoh," begitu ya. Karena ya hati mereka lamban untuk percaya begitu. Padahal hal-hal yang seperti ini sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi begitu sih. Kalau menurutku ya. Ya, kalau aku sendiri sih ngelihat ya ini relate juga sama kehidupan kita sekarang ya, perjalanan dua orang yang sedang ke Emmaus itu terkadang kita tuh juga punya ekspektasi yang berbeda gitu ya. Ekspektasi kita itu cara Tuhan itu mungkin seperti yang kita bayangkan. Padahal cara Tuhan itu seringkali itu di luar cara Tuhan bekerja ya. Seringkali itu di luar cara kita memikirkan bahwa proses hidupku itu akan seperti A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tetapi ternyata proses hidup kita itu tidak seperti yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jadi terkadang kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di situ karena kita fokusnya kepada diri kita sendiri. Ya, itu sering sering aku alami juga sih. Yang menjadi penghalang untuk aku menyadari kehadiran Tuhan di hidupku adalah aku punya ekspektasi yang berbeda dengan cara Tuhan bekerja dalam hidupku sampai dalam dari mulai remaja, pemuda, bahkan sampai sudah dewasa pun gitu ya. Kalau sudah mulai berpikir hal-hal yang harus terjadi sesuai dengan rencana aku ya pasti aku akan merasa kok kayak Tuhan nggak menyertaiku gitu ya. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menyertai senantiasa dan menyertai selalu. Dan seringkali aku juga mau mengambil cara itu yang tidak kembali kepada firman Tuhan. Nah, itu yang suka membuat perjalanan atau proses hidupku aku merasa sendiri gitu ya. Karena aku tidak memastikan apakah aku sudah berjalan sesuai dengan firman-Nya itu. Nah, itu kadang bikin kesandung-sandung itu kalau lagi jalan. Ya, teman-teman menarik ya pembahasan kita pada malam hari ini ya. Sudah cukup panjang, banyak yang mungkin insight yang kita dapat begitu ya. Mulai dari apa namanya hal-hal yang membuat kita jenuh, capek begitu secara mental, hati begitu ya. Dan bahkan hal-hal yang membuat kita nggak bisa lihat bahwa Yesus ada di samping kita, menyertai kita. Dan pada hari ini aku penasaran nih teman-teman. Kenapa ya kayak firman Tuhan itu bisa begitu berdampak begitu ya saat kita lagi capek hati ya, saat kita sedang lagi capek hati mental dalam menjalani rutinitas kita, pelayanan kita seperti itu. Dan teman-teman pernah ngerasain juga nggak sih begitu? Ya, aku ya teman-teman. Ya kalau aku pernah gitu ya, pernah ngalamin momen di fase itu di mana aku lagi khawatir gitu soal masa depanku. Aku nggak tahu gitu. Aku nanti jadi apa ya? Aku kerja apa ya? Terus kayak muter-muter aja pikiranku gitu kan. Terus suatu saat aku kayak ada firman Tuhan itu dari Yeremia 29 ayat 11. Itu dikatakan Tuhan itu punya rencana yang baik. Itu dikatakan rencana Tuhan itu bukan kecelakaan, tapi rancangan penuh harapan gitu kan. Ke depan yang penuh harapan. Simple tapi kayak kena banget gitu. Kayak diingatkan
hidupku saat ini itu nggak random gitu ya. Tuhan pegang, Tuhan atur gitu. Jadi eh, apa masalahnya sih memang belum selesai ya, tapi kan bikin apa ya? Setelah dengar firman itu jadi hati lebih tenang. Jadi kayak pelan-pelan belajar juga buat jalanin jalanin percaya sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan karena pasti rencana Tuhan rencana damai sejahtera bukan rencana kecelakaan sampai kita ngerti arahnya gitu. Walaupun pasti saat itu balik lagi seperti yang Bu Evi katakan sebelumnya, kadang rencana Tuhan itu kita nggak ngerti, nggak ada di pikiran kita. Tuhan bisa pakai cara apapun itu. Ya itu sih. Ya, aku yang sering kali kalau kita lagi overthinking gitu ya kan ya kayak perjalanan dua orang murid ke Emmaus itu kan lagi overthinking gitu ya mereka tentang kejadian-kejadian semua yang terjadi itu ya sering kali ya itu karena pikiran kita dipenuhi sama narasi-narasi kita sendiri ya dipenuhi dengan perkataan-perkataan diri kita sendiri sehingga menimbulkan ketakutan, asumsi, overthinking dan sebagainya dan itu membuat kita malah semakin bingung gitu. Tapi eh firman Tuhan itu ya ketika firman Tuhan itu kembali mengingatkan kita tuh kayak ngeriset pikiran kita lagi gitu loh. Ternyata selama ini cara pandangku salah. Ternyata aku harusnya tidak melakukan hal ini, harusnya aku melakukan hal ini seperti yang dikatakan firman Tuhan. Jadi seringkali dan itu selalu sih dalam hidupku ya. Firman Tuhan itu mengingatkan aku, mengingatkan ini seharusnya yang kamu pikirkan tuh seperti ini. Pikirkan seperti yang Allah mau, pikirkan yang suci, pikirkan yang benar gitu ya supaya ketika kamu menjalani hidupmu tuh kamu enak gitu ya. Aku pernah sih kejadian ketika sedang dalam dalam masalah yang sangat berat bukan dalam kondisi ya kondisi saat itu harus menghadapi lagi situasi yang aku tidak mau sebenarnya alami gitu ya dalam hidupku karena itu sudah cukup berat dan membuat aku tuh akan sangat down gitu ya dan aku bilang Tuhan kenapa Tuhan membiarkan aku mengalami kejadian ini gitu dan apakah Tuhan engkau tidak mesake lihat aku gitu ya. Bilang gitu ke Tuhan tapi terus penuh dengan pikiran-pikiran yang menganggap Tuhan tidak mengasihi aku tapi diingatkan lagi di Roma 8 ya ketika firman Tuhan itu berbicara itu sangat meneguhkan bahwa tidak akan ada yang memisahkanmu dari kasih Tuhan. Nah seketika firman Tuhan itu terngiang-ngiang di pikiranku ya itu langsung membuat malah aku menangis dan minta maaf kepada Tuhan kalau aku sudah punya pikiran yang salah tentang cara Tuhan bekerja itu sih ya firman Tuhan merefresh lagi gitu ya gitu. Ya, dari aku, kenapa kemudian firman Tuhan itu masih bisa begitu berdampak ketika kita lagi capek, yang mungkin kurang lebih sama dengan apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman yang lain. Cuman aku di sini dengan berani kemudian bilang bahwa sepanjang hidup baca buku, belum pernah kemudian baca buku yang eh, ditulis oleh 40 orang yang berbeda, bukan hanya secara umur, tapi secara generasi, tapi kemudian punya kesinambungan yang, wah, begitu luar biasa tuh. Dari kejadian sampai kemudian wahyu. Nah, dengan hal itu pun kita udah, oh iya ya, ada banyak hal yang kemudian ditulis di dalam Alkitab yang boleh kemudian membangkitkan gairah kita. Hanya saja ya balik lagi, kita ditutupi oleh egonya kita, oleh perasaannya kita yang kemudian membuat seakan-akan ya langit ini kalau boleh runtuh, runtuh pasti. Jadi eh, ya firman Tuhan begitu berdampak karena ya dia tidak hanya kemudian memberikan kepada kita firman, tapi juga dia pernah memberikan kepada kita teladan hidup. Ya, contoh ketika Yesus sedang dalam masa-masa kemudian dia mau diserahkan ya, satu waktu kemudian dia berapa kali kemudian dia mengambil waktu untuk berdoa untuk kemudian merenung. Kita hanya miss di kegiatan itu aja kok. Ya, di tengah kesibukan kita kita kemudian lupa bahwa ayo kemudian luangkan waktu ya let's say 1-2 menit buat baca Alkitab untuk kembali merenungi apa yang kemudian telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah maka kalau kemudian hal itu kita lakukan ya uh, Tuhan akan menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Itu sih kalau ya. Amin. Amin. Ya, dari jawaban teman-teman membuktikan bahwa ya firman Tuhan itu ya sangat berdampak ya untuk kehidupan kita di saat kita mengalami masa-masa sulit di hidup kita, tekanan yang begitu besar, begitu ya. Dan yang firman Tuhan berdampak besar
di momen itu ya, karena firman Tuhan mulai mengubah cara pandang kita ya terhadap situasi kita saat ini begitu ya. Mungkin teman-teman yang menonton live ini yang mengalami banyak masalah begitu ya. Dan awalnya kayak kita melihat masalah sebagai akhir begitu ya. Tetapi sebenarnya itu enggak, teman-teman. Bahkan ya kita kayak terlalu terfokus lah. Kayak pembahasan kita di awal tadi, kita terlalu terfokus kepada masalah yang membuat kita sampai overthinking gitu ya. Bahkan membuat kita kehilangan arah juga, kehilangan arah hidup. Tetapi ya melalui firman Tuhan kita diingatkan bahwa Tuhan bekerja begitu ya, teman-teman. Kayak melalui firman yang kita baca, firman yang kita dengar begitu, itu eh, melalui hal-hal yang seperti itu kita mendapatkan jawabannya begitu ya. Sama seperti murid yang sedang berjalan ke Emmaus itu ya, situasi mereka belum berubah pada saat itu. Ya Yesus nggak langsung menyatakan dirinya, tetapi melalui hati begitu ya. Tetapi hati mereka sudah dipulihkan duluan begitu melalui saat Yesus menegur mereka lah pada saat itu. Dan artinya teman-teman, Tuhan punya banyak cara begitu ya. Tuhan punya banyak cara untuk dapat memulihkan kita ya teman-teman. Tapi satu hal, dalam karyanya ia nggak langsung merubah teman-teman. Dia nggak langsung merubah hidup kita, karena Tuhan juga cinta kepada yang namanya proses begitu ya. Dan Tuhan juga mengharapkan hal yang seperti itu juga yang terjadi kepada kita. Jadi Tuhan bukan pesulap ya, Tuhan bukan Deddy Corbuzier yang bisa main sulap begitu. Jadi langsung berubah begitu. 360 derajat langsung berubah. Enggak, teman-teman. Tuhan juga melakukan karyanya, pemulihannya itu dengan cara proses begitu. Jadi perlahan Tuhan pasti akan pulihkan kita begitu. Dan ya makanya firman Tuhan bisa terasa kayak ngena banget nih begitu ya saat kita lagi capek hati, yaitu ya karena kita yang sudah memberikan hati kita terlebih dahulu untuk lebih terbuka begitu ya. Kita sadar bahwa kita butuh firman Tuhan begitu. Kita sadar bahwa firman Tuhan itu bisa menjadi pegangan lah di dalam kehidupan kita begitu ya. Dan sang firman itu kita yakin dan percaya sang firman itu yang akan menjadi alat untuk memulihkan kita begitu. Iya. Iya, ini sejalan dengan ini tadi ada Kak Dewi itu ya, komentar karena saat hati capek cara pandang kita sering jadi kabur dan nggak fokus gitu. Firman Tuhan menolong meluruskan cara pandang dan mengingatkan bahwa Tuhan tetap bekerja dalam situasi apapun itu ya. Jadi cara kerja Tuhan itu tadi ya dalam firman-Nya menarik sih yang dikatakan Kak Jeremy tadi, nggak langsung mengubah situasinya tapi mengubah hati dulu gitu. Tuhan tidak langsung menyatakan diri tetapi mengingatkan dulu mereka akan firman Tuhan. Jadi cara pandangnya dulu. Kalau cara pandang terhadap firman Tuhan atau cara mendengar atau memahami firman Tuhan sudah benar, mereka pasti bisa melihat kehadiran Tuhan di situ. Oke, good. Ya, aku ya teman-teman, aku nambahin dikit aja. Ya mungkin kenapa Tuhan nggak langsung ngubah itu, mungkin ya itu jadi Tuhan pengen kita itu ngelewati proses itu dulu gitu. Nggak semua langsung jadi. Ya nggak semua kita langsung dapat hasilnya. Ya mungkin di situ kita dibentuk untuk kita belajar, percaya sama Tuhan, jangan nggak bergantung sama diri kita sendiri, yaitu lewat proses itu. Proses itu ya bisa juga bisa ngebongkar isi hati kita juga yang tadinya mungkin nggak kelihatan, jadi kelihatan. Dari situ Tuhan pelan-pelan akan buat karakter kita gitu, nggak cuman Tuhan kasih jawaban udah. Makanya Tuhan izinkan proses itu bukan karena dia nggak bisa langsung ubah keadaannya mungkin ya, tapi karena dia lebih peduli sama kita, lebih sayang sama kita gitu. Nggak langsung apa yang kita mau kita dapat itu. Ya nambahin sedikit aja ya. Karena menurutku juga pribadi teman-teman, Tuhan juga kasih hak bebas ya ke kita ya, free will lah begitu ya, untuk kita dapat memilih untuk percaya atau masih belum begitu ya. Itu keputusan ada kepada kita gitu ya. Jadi Tuhan nggak memaksakan juga, dan semuanya itu diserahkan kepada kita. Pilihan ada pada kita. Jadi kalau kita sudah siap begitu, hati kita sudah siap ini untuk dipulihkan, maka firman yang datang kepada kita yang melalui bacaan-bacaan kita mungkin ataupun khotbah yang kita dengarkan itu pasti bakalan kayak nyangkut di hati kita, dan pasti perlahan akan berpengaruh juga di dalam kehidupan kita. Secara perlahan
kita akan mengalami yang namanya perubahan hidup lah begitu ya. Hidup kita akan dipulihkan begitu sih ya. Iya. Iya, tapi seringnya kita tuh pasif gitu sih, cuma nungguin Tuhan hadir lewat hal Hmm. besar gitu ya. Seringkali kita tidak mau melihat Tuhan atau tidak bisa melihat Tuhan dalam hal-hal kecil. Padahal ya Tuhan juga banyak kali bekerja dalam hal-hal kecil kehidupan kita. Ya kelihatannya biasa-biasa aja dalam hidup kita sehari-hari ya, kayak tadi jalan aja gitu ya dalam perjalanan gitu ya. Nah, masalahnya kita aja sendiri yang nggak peka. Iya nggak? Iya dong. Nah, menurut teman-teman, gimana cara kita tuh agar bisa lebih peka terhadap Tuhan dan mengenali keberadaan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari? Nih, yuk silakan sharing. Ya. Aku mau sharing ya teman-teman. Kalau dari aku sih coba berhenti sejenak ya dari kesibukan kita lah, dari segala kebisingan yang ada dalam diri kita begitu ya. Dalam artian kayak coba ambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan. Kalau di organisasiku GSJA itu akrab dengan sebutan WPDA begitu ya, waktu pribadi dengan Allah begitu ya. Jadi kita disarankan begitu untuk ya memiliki waktu pribadi dengan Allah, dan melalui relasi pribadi kita dengan Tuhan ya kita tentu kita bisa jujur begitu ya. Kita ngobrol selayaknya seorang sahabat begitu ya kepada Tuhan begitu. Kita curahkan semua apa yang menjadi beban hidup kita, apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita begitu ya. Dan ya kehidupan anak muda hari ini sangat sangat cepat begitu ya. Mulai dari jadwal yang padat begitu ya, kerjaan yang banyak, pelayanan yang padat di gereja hampir tiap hari begitu. Dan kalau kita nggak pernah pause begitu, kita nggak akan bisa sadar begitu bahwa Tuhan lagi kerja begitu di dalam hidup kita. Sama seperti yang tertulis ya di dalam Matius 11 ayat 28 ya. Eh, aku akan bacakan untuk kita. Ya, Matius 11 ayat 28 di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu begitu. Jadi dalam artian teman-teman, mari kita memiliki waktu pribadi kepada Allah ya. Singkirkan semua kesibukan yang ada di diri kita, kebisingan yang ada di sekeliling kita. Coba ambil waktu pause begitu untuk kita ambil waktu pribadi, ngobrol berdua dengan Allah begitu ya, dengan Tuhan, luapkan semuanya. Itu nggak salah ya, karena Tuhan sendiri yang menganjurkan kepada kita begitu ya. Setiap kita yang mengalami beban berat gitu, letih lesu, capek, mental begitu, ya datang aja kepada Tuhan, ambil waktu pribadi ya. Menurut caranya Tuhan, Tuhan akan perlahan mengubahkan kita begitu sih ya. Oke teman-teman, ya aku setuju sih, luangkan waktu dengan Tuhan gitu. Pause dulu sebentar gitu ya, kasih waktu buat Tuhan. Ya kayak menurutku sih kuncinya lebih ke aware aja sih, kalau cara supaya kita itu lebih peka mengenali suara Tuhan, lebih aware sama hal-hal kecil gitu. Kadang kita terlalu buru-buru atau sibuk sama pikiran kita sendiri, jadi nggak sempet apa ya refleksi gitu. Mungkin ya tadi mulai dari hal-hal simpel, biasanya kita nanti akan aware sama hal-hal kecil, nanti kita akan nyadar gitu, oh ternyata ada momen-momen kecil ini Tuhan itu tolong gitu. Bisa jadi Tuhan tolong lewat orang lain, Tuhan tolong lewat kejadian-kejadian yang lucu, kejadiannya random banget nggak kita pernah pikirkan, biasanya Tuhan juga pakai itu. Jadi mungkin kita lebih apa ya, lebih aware aja sama hal-hal kecil yang kita alami, itu semua mungkin karena Tuhan gitu, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan izinkan hal itu supaya Tuhan menolong, tapi kitanya biasanya nggak sadar karena kita pengennya itu langsung ke hal besarnya. Jadi nggak fokus ke hal-hal kecilnya. Kalau menurutku, Ya, dari aku ya, menarik ya di diskusi kita kali di saat ini kembali mengingatkan bahwa ada hal baru yang boleh aku ambil. Ternyata di setiap pelayanan, di banyaknya pelayanan yang kemudian kita lakukan, tidak selalu menjadi jaminan bahwa hidup kita itu dekat dengan Tuhan. Ya, bisa aja pelayanan kita lakukan karena rutinitas, karena jadwal, ataupun karena misalnya katakan untuk memenuhi uh, finansial kita. Ya kadang perlu juga untuk waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Ya kembali sadar bahwa ya ya pelayanan ini atau apapun yang kemudian kita kerjakan di tengah rasa lelah kita, satu-satunya jalan, satu-satunya cara ya
kembali kepada Tuhan. Karena sehebat apapun kita mau berkelana, cerita sedikit seperti salah satu tokoh pemeran Barnabas di film The Passion of the Christ. Dia telah menceritakan bagaimana kemudian perjalanan hidupnya mencari Tuhan sampai di titik di mana dia mengambil peran menjadi seorang Barnabas, seorang penjahat hanya dengan satu tatapan yang kemudian mengubahkan hidupnya. Ya, kita pun demikian. Ya, di dalam rutinitas kita, ya kita harus kemudian ya meluangkan waktu untuk itu adalah hal yang penting sih. Ya, kalau aku simpel aja sih ya, memang udah sering dilakukan dan biasa dilakukan setiap hari sebelum tidur gitu, mengingat lagi apa yang aku pelajari tentang Tuhan hari ini gitu sih ya. Jadi itu memaksa aku untuk mengingat hal-hal sekecil apapun, apakah ada Tuhan di situ, apakah Tuhan sedang bekerja di situ, dan seringkali aku menemukan dan sebelum tidur gitu ya, selain berdoa dan menikmati firman Tuhan, aku melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bahkan ketika melihat keyboard di kantor, atau ketika dalam rapat kah, atau ketika berpapasan dengan seseorang, atau satu kata yang diucapkan oleh temanku di kantor dan sebagainya, itu seringkali mengingatkan tentang kehadiran dan campur tangan Tuhan setiap hari dalam hal-hal kecil kehidupan ini. Sehingga setelah itu berdoa, tidur jadi lebih enak. Karena menikmati, oh hari ini Tuhan bersama dengan aku. Amin, puji Tuhan. Tuh. Amin, puji Tuhan. Ya ini Amin, juga ada amin. tanggapan dari Kak Aldo Ray. Menurut saya kita bisa lebih peka mengenali Tuhan dengan membangun kebiasaan doa, membaca firman, meminta bimbingan Roh Kudus supaya kita sadar kalau Tuhan itu bekerja juga dalam hal kecil. Ya setuju sekali ya teman-teman ya, apa yang disampaikan teman-teman semuanya hari ini. Ya gimana nih teman-teman? Masih capek hati? Udah sadar belum Tuhan itu bekerja nih? Sadar kan ya? Haruslah ya. Tuhan bisa pakai cara apapun itu, Tuhan bisa pakai hal-hal kecil, Tuhan proses kita, ya pasti kita udah banyak belajar dari topik kita pada malam hari ini. Nah, aku mau minta teman-teman itu masing-masing kasih satu closing statement ya, dari apa yang sudah kita bahas tadi, panjang lebar udah hampir 1 jam ya sepertinya. Nanti mulai dari Kak JJ, Kak Nobel, kemudian Ibu Evi, kemudian aku. Closing statement, call to action atau kesimpulan. Silakan, Kak JJ. Ya, bagi penutup ya, closing statement ya. Ya, karena topik kita perjalanan ke Emmaus begitu ya. Melalui perjalanan ke Emmaus itu kita diingatkan bahwa Tuhan sebenarnya nggak pernah meninggalkan kita ya di dalam perjalanan hidup kita begitu. Dan meskipun kita sering tidak menyadari kehadirannya, ya begitu, dia tetap setia bersama dengan kita ya. Dia tetap memulihkan kita, dia tetap peduli ke kita, bahkan dia mau selalu mendampingi kita begitu ya. Jadi teman-teman semua yang ada di mengikuti live ini ya, mari kita semua sama-sama belajar juga untuk lebih peka ya kepada Tuhan begitu ya, di tengah-tengah hal yang sederhana begitu, melalui hal-hal yang sederhana begitu. Dan ya kepekaan itu harus dilatih teman-teman, nggak bisa datang begitu aja, semuanya harus dilatih dan semuanya harus melalui proses. Itu aja sih. Ya, Silakan Kak JJ. kalau dari aku belajar dari peristiwa perjalanan ke Emmaus ini, kadang pun saat ini hidup kita mungkin sama dengan kedua murid yang berjalan ke Emmaus ini. Jadi depannya penuh di tengah rutinitas yang kemudian kita lakukan. Mungkin kita sering bertanya-tanya, di kala hati kita lelah, yang kemudian kembali mengingatkan ini bukan hanya sebuah cerita yang kemudian ditulis saja, tapi kemudian ini adalah sebuah pengharapan baru. Ketika kita ada di titik terendah, kita perlu lihat bahwa ada Tuhan di sekitar kita. Jangan kemudian kita melihat Tuhan seperti melihat pesawat yang sedang terbang. Ya kalau kita lihat pesawat yang sedang terbang kan dia kecil. Tapi lihatlah ketika dia ada di bandara. Demikian juga dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu kita untuk kemudian datang kepada Tuhan. Ya, karena itulah yang kemudian Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Carilah dia. Terima kasih. Silakan Bu Evi. Aku tuh ya, jangan pernah menjadikan perasaan atau kondisi hidup itu sebagai patokan ya, mau semangat patokan dalam semangat kita menjalani kehidupan ini. Patokannya tetap harus firman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Bukankah Dia Allah Immanuel, ya kan? Nah,
Jadi tetap percaya dia itu Immanuel, meskipun kita kadang suka lupa ya, tapi percayalah ya dengan dalam firman-Nya dia sudah berjanji dan akan menggenapi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, aku ya teman-teman, ya kalau aku closing statement-nya mungkin kita nggak selalu langsung melihat atau ngerti cara Tuhan kerja, tapi bukan berarti Tuhan nggak ada ya teman-teman. Kadang kita cuma perlu pelan dikit gitu, buka hati, buka pikiran, percaya kalau di balik semua hal-hal yang terjadi di hidup kita itu semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk Kak JJ, Kak Nobel, Ibu Evi. Silahkan aku boleh minta tutup dalam doa, Kak JJ. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sangat berharga untuk kami dapat berdiskusi, sharing antara satu dengan yang lainnya di wadah ini Tuhan. Biarlah kiranya Bapak melalui sharing sudah kami bagikan untuk teman-teman semua yang juga mengikuti secara live streaming. Ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pegangan, rema dan teladan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar kiranya Bapak kami boleh selalu lebih sadar bahwa sebenarnya kami nggak bisa kalau tanpa Tuhan, dan kami boleh selalu peka akan kehadiran Tuhan di dalam setiap perjalanan, proses iman kami di tempat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sisa waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi namamu kami berdoa dan kami akan mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima Terima kasih kasih. Kak God Yola, bless. Kak Tuhan Jerry, berkati. Terima Bu kasih Evi, pelayanannya. Tuhan Sampai berkati. jumpa.